kita kembalikan pada teman-teman. Ada mungkin yang mau bertanya, silakan. Iya, rekan-rekan media mungkin ada. Oke, boleh silakan. Boleh dikasih mic-nya. Namanya siapa, dari mana, dan juga pertanyaan kepada siapa. Cek cek. Saya Bayu dari tribunnews.com. Saya mau bertanya ke beberapa pemain ini, ke Wilona, ke Baca, ke Gio, ke Ratu Felicia, sama ke Marsha. Ini kan tadi Mas Anggi dan Pak Produser bilang isu yang diangkat ini adalah depresi dan kayak ada rasa ingin untuk bunuh diri. Kalau kalian sendiri sering lihat apa sih dengan cerita di sini? Pernah nggak sih kalian merasakan merasa depresi banget sampai mungkin nggak tahu sih ya, ada mungkin yang merasa ingin bunuh diri juga kah, dan seperti apa jalan keluar kalian ketika ngerasa seperti itu? Karena kan hal-hal seperti ini sebenarnya udah nggak bisa lagi dianggap tabu seperti yang tadi diomongin. Mungkin bisa buat di sharing juga ketika kalian ada di posisi depresi seperti yang ada di film ini. Jalan keluar kalian seperti apa? Kayak gitu aja. Thank you. Baik, terima kasih. Ya, silakan mungkin siapa duluan kira-kira? Boleh? Oh, mungkin. Kalau ya. aku pribadi, aku nggak pernah di titik yang depresi kayak gitu. Jadi better langsung dikasih ke yang mungkin pernah mengalami aja ya. Kalau aku sih depresi nggak ada duit biasanya. Rekening kosong gitu. Semuanya dong itu. Tinggal gocap, gue bingung gitu kan. Ya, bila silakan mungkin yang di belakang mungkin boleh. Marsha Arwan dulu atau Gio dulu boleh. Kalau misalnya, ya kan ada ups and downs. Yap. Tapi kalau misal dalam situasi-situasi seperti itu, paling untuk terbuka dengan teman dan artikulatif dengan apa yang dirasain, apa yang dipikirin. Jadi orang-orang sekitar tahu dan menjaga relasi dengan kawan-kawan, keluarga. Jadi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita bisa tahu kalau misalnya kita udah mulai pergi ke jalan yang nggak lurus misalnya gitu. Jadi kan fungsinya dari orang-orang yang tersayang tuh ngasih tahu itu kan. Jadi mereka selalu pengingat. Dan ya begitu. Oke, baik, tetap butuh orang lain ya. Oke, silakan mungkin Ratu Felicia atau Marsha, silakan. Boleh, siapa duluan? Kalau aku sih ya mungkin titik terendah ya pernah. Pastinya setiap orang pasti pernah merasakan itu sih. Cuman gimana cara mengatasinya ya sama seperti Julio juga, maksudnya mencari lingkungan yang tepat yang bisa support sebenarnya support system sih, bisa dibilang support system yang mendukung kita, terus juga sama ada kesadaran dari diri sendiri juga untuk love yourself gitu. Kita harus mengenal diri kita sendiri juga gitu, apa maunya, terus sukanya apa dan segala macam. Kadang kan kita kebanyakan kerja atau kebanyakan di sini gitu, kita nggak pernah bisa mengerti apa artinya diri kita sendiri gitu. Jadi menurut aku itu yang paling penting sih. That's good. Silakan mungkin boleh, Feli boleh. Iya sama kayak Julio dan Marsha, lebih baik jangan dipendem sih. Kan ada tuh orang yang kayak aduh gue gak enak kalau mau cerita ntar gue dijudge lagi gitu kan. Tapi emang itu malah gak sehat kalau dipendam. Lebih baik cerita, kalau nggak ke bantuan profesional psikolog yang mungkin lebih nyaman sama sahabat dekat gitu. Yang penting keluarin unek-uneknya, walaupun belum tentu mungkin dapat solusinya, tapi lega aja kalau udah cerita. Iya, benar banget. Itu Mas. Dapat ya Mas ya? Oh, makasih. Oh Baca, oke. Kamu nggak mau dari aku? Nggak penting ya. Baca silakan. Kamu pengen denger dari saya, soalnya saya tambahnya frustasius dia. Ya kan saya anak ngurus sendiri, suami juga ngurus sendiri, rumah ngurus sendiri, semuanya saya butuh psikolog lah, gimana sih? Masih kerja juga gitu kan. Jadi emang ya menurut saya pasti ada jalan keluar sih, itu aja, dan harus berkomunikasi. Dan biasanya kan orang kalau misalnya dengerin curhatan orang tuh, atau misalnya suami istri lah, kalau misalnya lagi saling ada masalah, terus mereka suka yang belum dengerin istrinya kenapa udah judgmental, ya kan? Belum dengerin suasana hatinya kenapa, udah kita tidak pernah admit apa yang orang lain rasakan dulu gitu. Nah menurut saya itu penting sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai pasangan, kita harus admit pasangan kita dulu. Oh dia sedang sedih, dia mau saya begini, dia pikir saya begini. Jadi aku sekarang pelajarannya gitu. Kalau misalnya kita lagi sedang berkomunikasi dengan orang, apalagi orang itu punya masalah, kita dengerin dulu dia sampai selesai ngomong, dan kita mengulang apa yang dia sampaikan ke kita tadi. Oh kamu sebel ya sama aku ya, karena aku begini.
kamu sebel sama aku karena aku tidak bilang kamu, janji aku kesini, aku bohong, makanya kamu sebel sama aku. Jadi mengadmit perasaan dia dulu. Dengan kita mengucapkan apa yang dia rasakan sama kita, kita sudah menerima perasaannya dia. Itu yang paling penting jadi sebenarnya. That is the call is empathy. Empathy namanya. Thank you.